Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan dengarkan dulu ya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berikut ini. Kalau Hasto itu ditangkap saya datang, ya saya nggak bohong. Kenapa? Saya Ketua Umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Mas Gunrom, banyak pihak yang mendesak KPK untuk segera memanggil sekjen Anda dan menahan. Ini salah satunya disampaikan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman, dan kemudian ada beberapa pihak lain yang juga mengatakan itu. Nah, kemudian Bu Mega tadi menyampaikan kalau sampai Mas Hasto ini ditangkap, beliau akan datang ke KPK. Ini bagaimana? Ini serius nggak? Intinya gini, Mas Hasto itu akan taat hukum, akan mengikuti prosedur selama seperti yang sebelum-sebelumnya. Mas Hasto dipanggil pengadilan, ya. Dipanggil Pak KPK datang gitu kan. Makanya kami juga menentang ketika Pak Yasona itu dicekal, itu alasannya itu apa? Selama ini kan juga kooperatif, nggak pernah mangkir kalau apa dipanggil. Ini kan lebih ke soal kami bilang kan ke isu politik, drama-drama politik untuk menjadikan isu ini semakin membesar. Nah kemudian tadi yang disampaikan oleh Bang Bonyamin ya untuk segera menahan. Kok ini ya Bang Bonyamin itu bukan yang mengajukan judicial review ke MK. Kalau ini adalah komisioner, enggak komisioner ini tidak sah katanya kan, kata dia. Kok malah dia minta segera mentersangkakan atau menahan Hasto Kristianto. Ini kan logikanya enggak nyambul. Tapi saya sampaikan tanpa seruan dari Bonyamin dan lain sebagainya pun Mas Hasto akan taat hukum, akan mengikuti prosedur. Nah, pernyataan dari Ibu Mega tadi itu sebagai tanggung jawab dari Ibu Ketua Umum. Karena Mas Hasto ini kan ditersangkakan sebagai sekjen, bukan sebagai pribadi. Kalau kita simak lagi pernyataan dari Ketua KPK, Hasto Kristianto sebagai sekjen DPP PDI Perjuangan. Nah karena sekjennya dikriminalisasi, karena menjalankan tugas-tugas sebagai kesekjenan, padahal sekjen adalah mengikuti hasil rapat DPP, dari soal pencalekan, dari soal PAW, semua notulansi rapat itu sudah ada, dan tugasnya sekjen seperti itu, maka Ibu Mega sebagai Ketua Umum tidak akan tinggal diam, akan mengambil tanggung jawab karena yang dikriminalisasi adalah sekjennya. Berarti jadi Bu Mega itu akan pernyataan. Tentu saja dia akan memberikan dukungan. Ya soal datang atau gimana nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tapi pada intinya Ibu Mega sebagai Ketua Umum akan memberikan pembelaan, akan memberikan dukungan kepada sekjennya yang saat ini dikriminalisasi. Apakah itu kemudian PDIP tidak khawatir itu akan backfire, akan dianggap melakukan intervensi terhadap hukum? Oh tidak, karena kan serangan ini kan jelas, bisa nyatakan tadi, Ketua KPK menyatakan bahwa dia menetapkan tersangka Hasto Kristianto sebagai sekjen DPP PDI Perjuangan. Jadi ini kan terlihat berhadapan-hadapan memang bahwa Hasto yang ditersangkakan bukan sebagai pribadi, tapi sebagai sekjen. Dan karena itu kami sudah melihat, sudah memetakan dan juga mengkonfirmasi dengan semuanya. Ini kan bagian dari serangan terhadap partai, terhadap Ibu Ketua Umum, juga menjelang Kongres, ada spanduk dan sebagainya. Ini bagian dari skenario untuk mengambil alih partai. Kami melihatnya seperti itu. Dengan menggunakan istilahnya orang Jawa itu mukul pakai ngabok nyili tangan. Nah, pakai KPK. Saya mau ke Mas Adi ya. Mas Adi, dengan penetapan tersangkanya Mas Hasto, kemudian Bu Mega mengambil tanggung jawab sebagai Ketua Umum begitu ya, saya ingin tanya apakah ini akan memperlemah positioning PDI Perjuangan di peta politik, mengingat mereka juga akan kongres begitu? Ya saya kira sebenarnya tanpa Bu Mega sekalipun datang ke KPK ya, atau statement-statementnya kemudian diulang, kalau Hasto ditersangkakan dan ditangkap Bu Mega akan ke KPK, memang posisi PDIP setelah kalah Pilpres itu memang agak rumit. Saya selalu menyebutnya ini semacam pemenang tanpa mahkota. Padahal kita tahu menang pileg itu tidak gampang. Ya. Tapi dalam sistem presidensialisme, multi partai ekstrim seperti Indonesia, pemenang di Pilpres lah yang kemudian diperhitungkan. Soal itu saya harus kita akui Gerindra itu nomor 3 pilegnya. Tapi per hari ini memang ada kecenderungan semua partai politik tegak lurus, samikna, watokna, dan ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran. Itulah yang saya sebutkan, kalaupun toh kejadian misalnya, Mbak Mega datang ke KPK, mungkin diskusi kan sah saja. Datang ke institusi-institusi hukum siapapun boleh di negara ini. Tapi kalau melihat posisi PDIP hari ini yang kalah Pilpres, ya tentu saja menurut saya, jangankan ada dugaan-dugaan intervensi, ini sudah tidak diperhitungkan kekuatan politiknya. Per hari ini misalnya sangat kelihatan sekali bahwa PDIP itu memang
sangat terlihat berjalan sendirian di tempat yang sunyi. Nyaris tak ada satupun partai-partai mau berkoalisi dengan PDIP. Itu sangat kelihatan sekali, baik dari segi isu politik yang ada di DPR ataupun koalisi di di pilkada, sangat kelihatan. PDIP itu seperti yatim piatu. Itu sudah menunjukkan, sekalipun ada omongan dari Megawati soal datang ke KPK, bagi saya ya kekuatan politiknya tidak seperti 5 dan 10 tahun yang lalu. Oke, baik. Saya mau ke aspek hukumnya ya, Pak Ganjar. Yang pasti akan ditempuh kan pasti pra-peradilan ya. Cara hukum yang pasti akan ditempuh oleh Mas Hasto dan juga tim hukumnya adalah pra-peradilan. Peluangnya bagaimana kalau menurut Mas Ganjar? Gini ya, karena sudah tadi analisis politiknya ya, dan memang kalau kita mau lihat aspek-aspek politiknya di dalam hukum memang tidak bisa dipisahkan secara utuh ya, karena bagaimanapun itu harus dipertimbangkan. Kalau bahasa saya gini, penegak hukum itu tidak boleh berpolitik tapi tidak boleh buta politik, gitu. Jadi harus paham situasi ya. Kalau bicarakan menurut saya 50-50. Kenapa 50-50? Karena PDIP sebagai penguasa itu punya riwayat keberhasilan pra-peradilan yang menjadi tonggak presiden pada kasus Pak Budi Gunawan. Iya gitu betul, ya. 2014. Jadi saya pikir wah ini kalau menggunakan skenario seperti yang dilakukan tempo hari, bukan tidak mungkin Pak Hasto bisa menang. Gitu ya. Nah masalahnya saya nggak tahu dulu skenario-nya bagaimana, itu dia yang saya nggak tahu. Pada saat itu kan PDIP masih berkuasa. Masih berkuasa. Dan nggak ada hubungannya, saya harus klarifikasi, nggak ada hubungannya antara Pak Budi Gunawan dengan PDI Perjuangan. Itu Pak. Jadi jangan dianggap bahwa ketika beliau menang dalam pra-peradilan, berarti ada pengaruh PDI Perjuangan, itu tidak ada. Tidak ada. Itu lagi-lagi sangkut pautkan dengan masalah politik gitu kan. Iya, gini. PDIP bisa bilang tidak ada ya, tapi orang menilai bahwa ada kaitan, bahwa ada hubungan tertentu gitu. Ada hubungan dekat. Hubungan kedekatan gitu ya kan. Kita juga lihat di media sosial sering beredar dulu Pak Jokowi, Bu Mega, ada Pak Budi Gunawan di situ ternyata gitu ya. Itu kan bukan sesuatu yang bisa kita hilangkan begitu saja. Saya mau sekali membenarkan yang seperti Mas Guntur Romli bilang, tidak ada hubungan gitu ya, tidak ada hubungan. Karena supaya hukum dan politik ini berjalan sendiri-sendiri aja nih, saling menguatkan, maunya kan begitu. Tapi faktanya apa yang mencederai hukum selama ini politik. Apa yang membuat kepastian hukum luntur kepentingan politik. Faktanya begitu. Gitu. Oke, baik. Jadi peluangnya 50-50 ya? 50-50 kalau menurut Mas Ganjar. Tapi dengan posisi politik PDI Perjuangan yang sekarang ini, belum tentu. Ya, bahkan dengan posisi politik yang tadi Mas Adi bilang sudah lemah, menurut saya masih 50-50. Masih 50-50. Masih 50-50? Masih 50-50. Jadi peluang hukumnya masih cukup besar lah, bahkan dalam posisi politik yang lemah. Oke, baik. Terakhir ke Mas Ronald, Anda sebagai mantan penyidik KPK, apa mungkin saran yang bisa disampaikan ke para penyidik yang sekarang untuk menghadapi nanti gugatan pra-peradilan? Ya, kalau saya sih rasa berani aja ya melanjutkan perkara ini, karena sudah beraninya Pak Ketua KPK Pak Setio buat mengungkapkan tersangka baru ya. Jadi sudah media sudah tahu, dan bahkan juga netizen juga para masyarakat sudah mengetahui tersangka baru ini. Ya kita tinggal menagih aja janji KPK tersebut, ingin menyelesaikan perkara Harun Masiku ini sampai seperti apa. Tadi setuju juga apakah setelah ini juga coba selesaikan cari Harun Masiku sampai dapat. Coba juga kita panggil semua yang berhubungan. Tadi udah beberapa langkah juga dilakukan seperti pencekalan Pak Yasona ya, sudah yang dulu sebagai Kemenkumham ya. Dan saya ingin tanya ya sedikit ya, apa sih sebetulnya dugaan perannya Pak Yasona di sini sebagai pada saat itu Menteri Hukum dan HAM, ada dugaan membantu melarikan Harun lewat imigrasi? Ya kita nggak bisa. Kasih bocoran gitu. Bukan, kita nggak bisa menyingkapi juga ya. Memang arahnya ke situ ya? Bisa jadi seperti itu ya yang diinginkan oleh penyidik KPK saat ini ya. Jadi ada pada saat itu kan beliau menjabat sebagai Menkumham ya. Jadi mau coba digali seperti itu. Tapi tidak, kan saat ini KPK tidak mempertersangkakan Pak Yasona ya, hanya mencekal agar tidak keluar. Jadi menjaga, kita salah satu pencekalan aja tujuannya buat tidak terjadinya penghilangan barang bukti atau juga melarikan dirinya seorang yang diduga punya keterangan yang bisa meyakinkan ya. Dan bisa jadi saat ini Pak Yasona sebagai saksi kan, ya kita tahu juga mungkin itu strategi KPK atau juga strategi penyidik yang ingin ditindaklanjuti lebih dalam. Jadi kita
pesan saya sih ya udah berani aja, udah kaduhung lah kasarnya, udah terlanjur buat melanjutkan. Ini KPK kalau alat buktinya nggak kuat di pra peradilan bisa kalah loh. Bisa kalah, dan saya juga dukung tadi kalau misalnya dari Pak Guntur untuk ini salah satu kriminalisasi dan semacamnya, silakan aja melalui tempuh dengan jalur pra peradilan tersebut. Bisa juga seperti itu. Terima kasih, Baik, Pak. akan pra peradilan kan? Nanti itu akan disampaikan oleh tim hukum. Oke, Ya, udah kita belum ada bicara kana-kananya soal ke situ. masing-masing Ya, ya. betul. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.